Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Aji Fam, di mana kali ini aku bakal menceritakan ya seseorang gitu ya yang itu bisa dikatakan ya menurut kamu nih, coba kamu komen ya, kan sering kita mendengar ya orang itu bisa terpengaruh sama lingkungan nih ya, tapi ini orang ya itu awalnya itu di lingkungan yang keras ya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk transgender gitu. Nah, aneh kan ya. Nah, terus nih ya, dia itu juga dalam perjalanannya ya terus ya, seharusnya kalau transgender itu feminim, tapi akhirnya melakukan hal-hal yang sadis nih. Apa yang dilakukan sama dia? Nah, ya udah deh, kita langsung aja kita ke ceritanya. Susan Monica merupakan seseorang ya yang lahir ya itu di tanggal 8 Juli ya 1948 gitu ya di California. Nah, sebelumnya nih ya, seperti aku bilang tadi, dia itu ketika dia dewasa sempat bergabung sama angkatan laut Amerika Serikat gitu. Nah, ini nih dia gabung ya pas masa-masa itu Amerika lagi perang sama Vietnam. Nah, itu dia pas dia itu perang, dia dikenal sama sebagai seorang gitu yang pinter di bidang teknik. Nah, sebelumnya nih ya, itu dia cowok ya, maksud aku ya, pas dia ikut gabung gitu ke angkatan laut gitu ya. Itu namanya itu Stephen Buchanan nih. Nah, terus nih ya, dia itu gabung dari awal itu perang sampai perang itu berakhir gitu ya sama Vietnam. Dia juga masih ikut gabung gitu sama angkatan laut ya, dan sampai pada akhirnya dia itu memutuskan untuk pensiun atau dia pensiun secara terhormat. Nah, BTW di sini lingkungannya itu kan bisa bilang keras ya. Terus dia pensiun secara terhormat, berarti dia termasuk orang yang diperhitungkan gitu. Nah, setelah semua itu berlalu nih ya, jadi ceritanya itu dia kan udah pensiun. Nah, pas pensiun nih ya, itu dia itu banyak duit gitu. Karena ya, itu pas dia kerja gitu, jadi angkatan laut ya. Dia tipikal tuh orang yang nggak banyak jajan gitu. Nggak banyak cengkoneknya. Terus uang tabungannya itu banyak gitu. Belum lagi ditambah uang pensiunannya gitu. Nah, tapi yang anehnya, yang mengejutkannya nih ya, ketika dia itu di tahun 1990 ya, pas usianya tuh 42 tahun, si Steven ini memutuskan untuk merubah penampilannya 100% ya. Dia itu memutuskan untuk menjadi transgender gitu ya, dan dia akhirnya mengganti namanya yang dari awal tuh namanya udah keren juga Stephen ya, dia mengganti namanya menjadi Susan Monica gitu. Nah, saat dia ini melakukan transgender gitu ya, dia itu merubah atau ya itu mengoperasi beberapa bagian di tubuhnya gitu ya, sama di wajahnya gitu, seperti kayak bibir ya gitu ya. Tapi ini ada satu bagian yang nggak dioperasi gitu, nggak diubah nih, yaitu bagian dadanya, karena menurut dia itu bagian itu akan tumbuh sendiri katanya gitu ya, kata dia gitu. Nah, ya udah deh ya. Setelah itu dia memutuskan untuk ya itu kayak pindah gitu ke sebuah daerah Weimar, Oregon. Dia itu membeli lahan maksud aku ya seluas 20 hektar nih di tahun 1991. Nah, itu wilayah nih Bem ya, asal kamu tahu ya, itu wilayah yang bisa dibilang itu sepi ya. Itu jarak rumah satu sama lainnya itu masih agak-agak jauh gitu. Kayak di pedesaan-pedesaan gitu nih Bem, pada zaman dulu lagi ya. Nah, terus nih Bem ya, di sana juga dia membangun rumah yang itu kecil gitu, cukup buat dirinya sendiri aja gitu, yang sederhana gitu ya. Nah, selain itu juga dia itu memelihara babi sama ayam. Nah, ini lihat perjalanannya ya, dari awal jadi tentara, tinggal mungkin di daerah kota gitu, terus dia transgender, pindah lagi ke wilayah yang sepi gitu ya. Apa gerangan ini ya. Ya udah deh Fem ya, waktu pun berlalu ya, itu si Tante Susan ini ya, itu nggak pernah kayak gitu berinteraksi gitu sama tetangganya. Baru nih di tahun 2008 dia memulai membuka diri gitu ya, mulai berinteraksi sama tetangganya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Susan gitu ya, Nenek Susan. Dan dia tuh nggak pernah menceritakan kalau dia ini seorang transgender gitu ya, mungkin dia tadi ya perjalanannya dia ingin memulai hidup baru gitu ya, jadi kayak pindah gitu ya. Nah, terus nih ya, si Nenek Susan ini dikenal sama tetangganya itu sebagai orang yang sangat baik ya. Karena nih ya, dia itu sering ya itu kayak ngurusin para tunawisma gitu ya, dengan cara kayak nanti ada babi gitu ya, babi itu disembelih terus dimasak terus dibagi-bagi gitu sama tunawisma. Jadi dia tuh kelihatannya tuh baik gitu ya, suka ngurusin orang-orang yang nggak misalnya kayak nggak punya tempat tinggal ataupun orang-orang yang kesusahan gitu.
Nah, setelah sekian lama nih ya, aku mikir juga ini si Mbak Susan, Nenek Susan gitu ya. Ini sanggup gitu ngurus perkebunan sendiri. Nah, setelah sekian lama, akhirnya di tahun 2012 gitu ya. Nah, dia ini yang ngambil kayak seseorang itu yang bernama Stephen gitu ya, seorang pekerja untuk ngurusin gitu ya, itu peternakannya sekaligus menjaga babi-babinya gitu ya. Nah, ini si Stephen nih ya, itu tinggal di mobilnya yang diparkirin tuh di dekat wilayah rumahnya si Susan gitu ya. Nah, jadi dia setiap hari bekerja ngebantuin si Susan nih. Nah, si Stephen nih usianya itu sekitar 59 tahun gitu nih. Jadi nih, ceritanya nih ya, anak si Stephen ya, itu kayaknya udah lama gitu. Kayak, ini bapaknya kok nggak ngunjungin mereka gitu, kayak nggak ada kabar. Akhirnya anaknya si Stephen itu datang gitu, karena biasanya mungkin si Stephen gitu ya sesekali pasti ngunjungin anak-anaknya gitu. Nah, ketika ya itu si anaknya si Stephen datang, dia nanya sama Susan gitu, kemana ya ini bapaknya gitu, si Stephen kok nggak nampak-nampak gitu ya, kok nggak ada ini nggak ada kabarnya, apa terlalu sibuk kah? Dan anehnya si Susan bilang kalau itu si Stephen udah nggak kerja lagi di situ, dia udah nggak kelihatan sejak 3 bulan yang lalu. Tetapi di sini ya anaknya Stephen tuh nggak percaya gitu aja nih. Kenapa? Ya karena ya itu udah 6 bulan kerja di situ ya. Nah, terus nih ya, pas dia berkunjung ke situ, ini mobil ayahnya itu masih ada di daerah pekarangan rumahnya si Susan gitu. Hal ini menimbulkan kecurigaan gitu sama anaknya si Stephen. Ya udah deh, anaknya Stephen itu lapor ke pihak kepolisian gitu. Nah, yang awal-awalnya nih ya, itu pihak kepolisian tuh agak kurang nanggepin gitu ya laporan anaknya si Stephen, karena nih Stephen rupanya itu memiliki catatan yang kurang baik gitu ya. Tetapi nih pihak kepolisian menemukan sebuah titik terang gitu ya, selain kayak dia mungkin anaknya bilang gitu kalau ini mobil ayahku kan masih di situ, emang dia kemana gitu. Nah, titik terangnya adalah itu mereka menemukan ya kartu ATM atau kayak stamp food gitu, kartu stamp food itu punya si Stephen yang ada di daerah tersebut gitu. Udah deh, akhirnya pihak kepolisian itu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pelacakan gitu, yang akhirnya ditemukan ya kalau itu kartu itu masih digunakan ya di ATM Walmart gitu ya, itu pada tanggal 11 gitu ya, itu di tahun 2013 gitu ya. Nah, terus nih ya, mereka ya udah deh, ini kayaknya kita cek aja nih CCTV-nya. Dan yang lebih mengherankannya nih ya, pas dicek CCTV-nya itu, yang menggunakan kartu tersebut ya sampai tahun 2014 ya, 2014 itu merupakan nenek Susan, bukan si Stephen gitu. Nah, ya udah nih ya, ini polisi makin curiga dong ya. Akhirnya polisi itu memutuskan untuk pergi gitu ya, mendatangi nenek Susan gitu ya. Akhirnya mereka itu kayak nanya-nanya gitu sama nenek Susan ya. Pas polisi itu masuk, ini keadaan rumahnya itu horor ya, karena ini rumah itu berantakan banget ya, itu sampah di mana-mana, dan yang paling horor itu ya, itu mohon maaf itu kotoran babi itu udah berceceran di mana-mana, ditambah lagi ya itu kotoran si nenek Susan sendiri itu juga sama gitu, jadi horor lah ya. Nah, pada saat nih ya pihak kepolisian udah di dalam gitu ya, dengan kondisi yang begitu mengerikan ya, karena ada ya tai gitu ya. Nah, itu pihak kepolisian tuh menggeledah rumah nenek Susan gitu. Si nenek Susan ini aduh parah ya. Terus pas digeledah-geledah, polisi tuh menemukan kayak sebuah galian gitu. Terus ditanya, "Ini galian buat apa?" Katanya sih pengen dibuat kubangan gitu atau kayak kolam gitu. Nah, tapi ya pas polisi itu menggesekkan kakinya ke tanah gitu, itu keluar kayak tulang gitu nih, Bem. Nah, terus ini tulangnya ini kayak tulang manusia gitu. Terus ditanya nih sama teman, "Ini tulang apa ini?" Katanya sih itu tulang babi gitu. Nah, polisi kan nggak begitu aja percaya. Terus ya itu akhirnya digali dan akhirnya ketemulah beberapa tulang manusia yang lainnya gitu. Karena udah kedesak gitu ya. Akhirnya nenek Susan ini ngaku kalau itu merupakan jasad atau ya bekas tulangnya si Stephen. Tapi dia ngeles gitu. Kalau si Stephen tuh dia itu bunuh diri, bukan dibunuh sama si nenek ini. Ya bukan dia yang bunuh gitu. Si Stephen ini bunuh diri dengan cara mendor dirinya sendiri. Nah, si nenek si Stephen cuman membantu untuk kayak menguburkannya gitu. Ya udah deh ya. Akhirnya pihak kepolisian udah ini ngebawa aja gitu ya. Itu tulang-tulang itu untuk diotopsi gitu. Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa ini tulang-tulang itu bekas kayak ya hasil mutilasi gitu ya. Dan ya udah deh, nggak pakai lama akhirnya si nenek Susan ini ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan nih. Akhirnya nih Feb ya, itu persidangan pun berlangsung ya, di mana Nenek Susan kembali berubah lagi nih kesaksiannya kali ini. Ya itu si nenek itu bersaksi bahwa itu si Stephen itu
bukan bunuh diri, tetapi dia itu minta untuk dibunuh gitu sama si nenek Susan gitu ya. Dan ya udah deh, pihak kepolisian juga nggak percaya gitu ya. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk mendatangi lagi nih rumah si nenek ini, dan mereka kembali menggali itu di tempat ditemukannya si jasad atau tulangnya si Stephen gitu. Pas mereka gali, benar aja ketemu lagi tulang yang lainnya, yang hasil otopsi mengatakan bahwa ini juga itu korbannya itu dimutil ya, dimutilasi gitu ya. Nah terus ini diperkirakan ya korbannya itu merupakan seseorang yang bernama Robert gitu ya, yang sempat dinyatakan juga hilang gitu. Nah ini si nenek mau berasumsi atau beralasan apa lagi nih ya. Dan kali ini nih Fem ya, pas saat di persidangan ya, itu pas ditanya gitu ya, itu jawabannya lebih ekstrim lagi. Dia nggak mengaku kalau dia itu melakukan pembunuhan, malahan dia itu melakukan pembelaan diri, di mana ya itu kedua orang itu tuh yang mau ya memperkeos dia gitu, juga mempertahankan dirinya gitu. Dan sampai akhirnya dia itu nggak mau mengungkapkan ya apa motif dari pembunuhan yang dia lakukan. Dan lebih anehnya ya, pokoknya saat persidangan gitu ya, pokoknya dia pengen didandani secantik mungkin gitu. Ya walaupun ya si nenek Susan ini nggak mau buka mulut gitu ya, alasan atau ya pokoknya nggak mau ngomong ya apa itu alasannya, motifnya segala macam tuh tentang pembunuhan itu. Dia tetap aja ditahan gitu Fem ya. Dia ditahanan nih, nah dia itu sempat gitu ya, itu mungkin ya sambil duduk gitu ya, dia itu ya sambil ngerumpi kali ya, dia sempat cerita kalau motifnya itu menghabisi kedua orang itu adalah karena dia itu punya babinya tuh rakus gitu ya. Babinya ini saking rakusnya itu sampai makanin ayam-ayamnya gitu, karena pas ayam-ayamnya habis gitu ya, biaya juga dia juga udah habis. Akhirnya dia memutuskan untuk ya menghabisi kedua orang itu dan ya memutilasinya, dan udah dikasih gitu ya sama dikasih makan gitu sama babi-babinya. Aduh ini sadisnya tuh levelnya tuh tinggi ya. Dan nggak sampai di situ aja nih ya, itu si babi-babi tadi itu juga akhirnya juga dipotong gitu ya, dipotong-potong, dimasak, ya udah dibagi-bagiin lagi gitu, dimakan lagi sama manusia gitu. Itu ini si nenek Susan ini sadis bener gitu ya. Nah ya udah deh, karena itu ya itu dia keceplosan gitu ya, ngomong cerita gitu ya di tahanan tadi ya. Akhirnya itu ya di tahun 2015 diputuskan dia kalau nenek Susan ini bersalah dan dihukum selama 50 tahun penjara nih Bel. Oke deh Bem, itu dia cerita tentang si nenek Susan gitu ya. Nah kalau menurut kamu nih ya, apa sih motif sebenarnya si nenek melakukan kejahatan tersebut nih ya? Coba nih kamu komen di bawah ya, juga buat kamu yang tahu gitu ya. Aku soalnya nggak tahu, emang bener ya babi itu bisa makan daging gitu ya, sampai ya si nenek itu kan nyalahin si babinya. Dan terlepas dari apapun itu nih Bem ya, ada bagusnya itu ini kayak si nenek ini mungkin dia udah terlalu lama gitu ya, itu nggak bersosialisasi, mungkin itu kurang baik juga nih Bem. Well ya udah, kalau menurut kamu gimana langsung aja deh kamu komen di bawah nih Bem. Oke deh Bem, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton aku dari awal sampai akhir ya, nemenin aku dari awal sampai akhir nih ya. Dan aku minta maaf nih kalau ada nih ya kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Aku minta maaf nih ya. Dan aku minta bantuan kamu nih buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya, dan semoga saja video ini bisa jadi teman ya, teman cerita kamu gitu. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.